Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video observasi dan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Herliana Agustin dengan NIM 5041 dengan rekan saya Maulida Kamelia Sada dengan NIM 5069. Saya Rina Luki Agustin dengan NIM 5045. Saya Sita Ulia Bilqis Salsabila dengan NIM 5037. Saya Davinia Diva dengan NIM 5040. Stay tune. Jadi kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh, Muhammadiyah. Ya, jurusan PGSD Pak. Ini dari semester 4. Itu mau mengadakan PJBL di sini. Untuk mata kuliah AIK. Oh, AIK, nggak apa-apa. Sekarang masih UAS atau enggak? Tapi sehari ini Tidak hari ini, ada hari ini hanya wawancara sama Excel. Aku mau iya. makan jadwal itu misalnya. Ya saya sama saya aja. Nah, mulai kemarin tanggal 18 sampai tanggal 26 itu itulah penilaian akhir tahun. Nah, masuk kembali tanggal 2 Juni. Nah, nanti tanggal 2 Juni ya sampai seminggu, 2 minggu nggak apa-apa. Untuk penerimaan rapor itu tanggal 20 Juni. Jadi nggak apa-apa, saya senang. Memang dulu juga ada yang begitu, yang AIK ya tahun kemarin, tapi tiap tahun ada. Jadi aku juga mendapatkan ini. Kalau seminggu 2 kali. Gak apa-apa, 2 minggu. gak apa-apa, terserah sampean sebisanya. Bapak memperbolehkan kita adu kelas berapa? Terserah sampean. Kita bisa menyesuaikan materinya. Ya, sampean duwe materi apa? Ujian ini AIK kok IPAS? Enggak, mata kuliahnya AIK, tapi kita mengambil mata pelajaran IPAS. IPAS. Oh, tapi dikompromikan dengan Islam begitu toh. Memang sekarang begitu. Jadi ilmu pengetahuan sosial maupun alam itu nanti ya dicarikan dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang sinkron dengan itu. Ini modelnya begitu. Iya. IPAS sama kelas berapa ini? Kelas tinggi, kelas rendah, itu kelas 2 atau 3. Ya, nggak apa-apa. Kelas 2 nggak apa-apa, kelas 3 ya nggak apa-apa. Kelas 3 ada IPAS, kelas 2 nggak ada, kelas 2 nggak ada. Iya, kalau nggak kelas 3 ya kelas 4. Ya nggak apa-apa. Tapi kan like Juni. Untuk harinya ditentukan oleh Bapak tahu? Hari ini sama tak tentu nong sama gak iso, kebetulan karo kuliah. Kalau bisa ya antara hari Senin sampai hari Kamis. Kalau Jumat itu kan waktu pendek. Nah, tuh. Untuk IPAS itu saya ya kalau bisa dengan ya, RPP ini saya lihat ya, meskipun mungkin tidak seberapa sesuai dengan kondisi kelas ya nggak apa-apa, saya menyesuaikan sama anaknya ya, yang penting dikasih sampai itu selesai ya, yang bantu ya untuk harinya. Kalau menurut saya hari ini observasi dengan saya nggak apa-apa ya, itu dengan kelas ya, antara tanggal 2 sampai ya 2 minggu ke depan, 2 Juni nanti yang ke depan. Kalau bisa ya seminggu ke depan lah, 2 sampai tanggal ya, di seminggu itu nanti kan minggu depannya tinggal wali kelas itu untuk. Nah, pada hari pertama, kegiatan pembelajaran diawali dengan membuka kelas, mengucapkan salam, dan menanyakan kabar siswa untuk membangun suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Setelah itu, kami mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran, dan tak lupa kita semua juga memperkenalkan nama kita masing-masing kepada para siswa.
kegiatan pembukaan selesai, kami melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada siswa. Nah, dari pertanyaan ini siswa mulai mengaitkan pengalaman mereka dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, kami menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui apa yang akan mereka pelajari hari itu. Di sini, kami menjelaskan bahwa pada pembelajaran ini mereka akan belajar mengenal peran mereka di sekolah dan di masyarakat, serta memahami pentingnya menjalankan peran tersebut dengan baik. Peraturan itu kita bisa tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kayak kamu di sekolah, kalian di sekolah itu ada peraturannya enggak? Ada. Contohnya apa? Ya, benar. Buat kasus. Ya, betul. Ada lagi yang tahu enggak? Aku apa? Doa apa? Peraturan yang ada di sekolah. Kalau di masyarakat itu kayak contohnya kalau di masyarakat itu di peraturannya kita tidak boleh kayak tawuran antar Dalam kegiatan ini, siswa diminta menuliskan atau memilih contoh peran yang biasa mereka lakukan, kemudian menempelkannya pada pohon sesuai dengan kategori lingkungan sekolah atau masyarakat. Melalui aktivitas ini, siswa belajar untuk mengidentifikasi peran mereka sendiri dan memahami bahwa setiap tindakan kecil yang mereka lakukan memiliki dampak bagi lingkungan sekitar. Saat kegiatan berlangsung, siswa terlihat sangat aktif, saling berdiskusi dan bersemangat untuk maju ke depan dan menempelkan jawaban mereka. Kegiatan ini juga melatih keberanian, kerjasama, dan kemampuan berpikir siswa. Itu bisa dibaca masuk sekolah.
Soal evaluasi yang diberikan berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan contoh peran di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Melalui evaluasi ini, kami ingin melihat sejauh mana siswa mampu memahami dan mengingat materi yang telah kami berikan. Ketika mengerjakan soal, siswa terlihat fokus dan berusaha menjawab dengan baik. Kami juga mendampingi mereka selama proses pengerjaan berlangsung, membantu jika mereka ada yang masih bingung ataupun kesulitan dalam pengerjakan soal tersebut. Setelah semua siswa selesai mengerjakan, kami membahas jawaban bersama-sama. Pada sesi ini, siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan jawaban mereka. Hal ini dapat membuat mereka lebih percaya diri dan melatih kemampuan berbicara di depan teman-temannya. Melalui pembelajaran ini, kami berharap siswa dapat menerapkan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika pembelajaran berakhir, kami memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa untuk menunjang pemahaman mereka tentang peran mereka dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Misalnya, apa itu peran, jenis-jenis peran, serta contoh-contoh peran mereka dalam lingkungan masyarakat serta lingkungan sekolah. Dan yang bisa menjawab akan diberikan hadiah dan bisa pulang lebih cepat.